Selamat malam Mas Dewa. Selamat malam, Mas Yusa. Ya ini Mas Dewa sebagai owner dari bengkel apa Mas? Bengkel Sirotek, Mas. Oh, Mas Dewa sebagai mekanik dan ownernya ya. Oh, Iya, oh. Sini saya kan ingin mewawancara Mas Dewa dengan 6 pertanyaan. Apakah Mas Dewa bersedia? ya bersedia, Mas. Oke. Yang pertama, apa sih yang melatar belakangi Mas Dewa mulai bisnis bengkel ini? Yang pertama itu karena saya hobi sebenarnya. Di sisi lain itu saya juga memiliki banyak komunitas motor sehingga dari berjalannya waktu banyak orang yang membutuhkan jasa dari bengkel saya. Itu, Mas. Oh, berarti mulai dari hobi Mas ya. Ya, dari hobi, Mas. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara memasarkan produk jasa Anda ini. Gimana Mas caranya? Biar orang-orang tuh tahu tentang bengkel Sirotek itu. Nah, strategi marketing yang bisa membantu bengkel saya untuk dikenal masyarakat luas itu yang pertama tentu kita harus memiliki yang namanya komunitas. Komunitas di sini tidak Hmm. harus komunitas yang besar, Mas. Tapi kita sekedar kenal dari beberapa orang komunitas, lalu kita memberikan hasil yang terbaik, nanti lama-lama juga akan memanggil para customer yang ingin memperbaiki di bengkel saya, Mas. Itu yang paling ampuh karena marketing yang terbaik itu adalah dari mulut ke mulut. Lalu yang kedua kita melalui media sosial, Mas. Jadi kita memiliki Instagram dan TikTok untuk mempromosikan hasil dari bengkel yang saya kembangkan ini, Mas. Itu. Oh, berarti selain dari komunitas yang Mas Dewa kenal itu, berarti bisnis ini juga mengikuti zaman ya Mas dari TikTok dan Instagram. Mungkin ada video-video estetiknya gitu ya. Bisa kita tampilkan habis ini ya. Oh iya, iya, Mas. Iya. Terus yang pertanyaan ketiga, kan tadi kan strategi untuk memasarkan nih Mas, ada Instagram dan TikTok ya. Nah, selanjutnya itu strategi biar bisnis ini masih bertahan walaupun di luar sana masih ada banyak bengkel-bengkel yang mungkin ya, mungkin lebih proper atau gimana Mas? Nah, Gimana itu cara mempertahankannya? ya itu kendala yang saya alami karena saya memang bukan bengkel yang besar, terus juga masih bengkel yang merintis. Itu kita mengandalkan bahwa yang pertama itu sangat ditekankan bengkel itu harus amanah, Mas. Karena Oh, harus benar. eh, hampir dari 80% customer yang saya alami itu mereka memiliki latar belakang bahwasanya dulu mereka ditipu bengkel sehingga mereka itu Hmm. hilang kepercayaan terhadap bengkel. Lah, itu saya sebagai bengkel kecil harus memberikan kepercayaan kepada customer sehingga lambat laun itu adalah nilai tambah dari bengkel saya. Yang pertama itu, yang kedua kita harus menjaga kualitas, Mas. Kualitas dari bengkel saya itu harus ya bisa memperbaiki motor dengan baik lah. Itu. Terus yang ketiga, saya juga memberikan harga yang bersaing. Karena saya masih bengkel yang merintis, sehingga tidak mungkin untuk biaya atau jasa yang saya berikan itu sama dengan bengkel-bengkel besar. Seperti itu, Mas. Oh, berarti dari segi kepercayaan ya Mas. Mas Dewa itu menimbulkan rasa percaya dulu agar customer itu percaya dan memberikan harga terbaik lah pokoknya untuk customer gitu ya Mas ya. Iya, betul, Mas. Terus, nah ini kan tadi kan kita ngomong tentang harga terbaik nih Mas. Bagaimana sih Mas Dewa itu menentukan harganya? Nah, bagaimana Mas? Nah, ini harga itu biasanya saya dari belanja spare part, itu memang kita mendapatkan
semacam harga grosir karena kita itu bengkel. Lalu kita itu menjual spare part itu sesuai harga yang sesuai pasaran. Misal kalau harga bengkel itu harganya 5.000, sedangkan harga yang dijual untuk masyarakat umum itu sekitar 8.000. Kita mengikuti itu, tidak boleh jauh dari harga tersebut. Itu dalam tanda kutip menentukan harga spare part. Lalu kita akan menentukan harga jasa. Di sini saya jasa itu biasanya saya mengambil beberapa sumber dari customer saya yang sebelumnya berada di bengkel lain. Jadi saya tanya dulu di sana itu jasa berapa. Nah, itu nanti lambat laun akan saya jadikan sebagai acuan. Standar dari harga bengkel lain berapa, nanti saya tentunya akan mengikuti standar bengkel lain. Di situ agar tercipta standar harga yang tidak terlalu murah, namun juga tidak terlalu. Jadi masih mengikuti pasaran harga yang ada di beberapa kompetitor. Seperti itu, Mas. Oh, berarti itu Mas Dewa tuh kayak meriset dulu ya harga spare part dan harga jasa di luar dulu, dan Mas Dewa menyimpulkan ya untuk Ya, menentukan betul. harganya itu. Oke. Terus kita lanjut ya Mas. Kan ini kan mungkin Mas Dewa kan sebagai owner dan mekanik ya. Terus kan tidak ada yang mengatur keuangan. Nah, bagaimana sih Mas Dewa mengatur keuangan agar bisnis ini tetap berjalan terus? Gimana nge-spend uangnya ya, biar jalan terus? Nah, ini mungkin banyak orang yang masih gimana ya, masih kurang pas ya dalam memanajemen uang, yang terutama owner dan sekaligus dia juga berkecimpung di usahanya. Di mana pasti banyak orang itu mencampur uang pribadi dengan uang usahanya. Itu akan membuat defisit antara uang yang milik pribadi dan uang milik bengkel. Itu bisa membuat keuangan bengkel itu gagal berputar, Mas. Karena misalnya uang ini bisa untuk belanja spare part atau jasa bubut atau jasa yang lainnya, tapi kita mengambil uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Itu nanti akan berdampak untuk menghambat pekerjaan ketika membengkel nanti, Mas. Nah, itu kita harus memisahkan mana uang bengkel dan mana uang pribadi. Itu sangat penting. Karena tanpa dipisahkan tersebut, lama-lama akan menggerogoti sendiri, Mas. Seperti itu. Oh, jadi harus dipisahkan ya Mas ya tentang uang-uangnya itu biar Mas Dewa lebih gampang lah untuk mengaturnya ya. Oke Mas, Iya, Mas. kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir ya Mas. Ini sebenarnya ada resepnya ya. Menurut Mas Dewa itu apa sih kunci kesuksesan dalam berbisnis? Nah, apa Mas? Kalau untuk kesuksesan, kita tentunya memulai dengan banyak rintangan, tapi kita tidak boleh menyerah, harus mau belajar terus, lalu kita memiliki niat yang kuat. Tapi bekerja keras itu tidak cukup kalau kita tidak bekerja cerdas. Kita harus bekerja cerdas, bekerja efisien, dan jangan merasa bisa segalanya, karena kita sebagai manusia harus selalu belajar agar bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Lalu jangan sekali-kali kita menggunakan hasil perputaran uang pada bisnis kita untuk kepentingan pribadi. Kita harus Oh, membagi antara uang perputaran bisnis kita itu menggaji diri kita sendiri. Jadi tidak semena-mena bahwasanya uang seluruh bisnis kita itu adalah milik kita, tapi tidak seperti itu. Kita harus membaginya. Seperti itu, Mas. hmm. Oke, baik Mas Dewa, dari pertanyaan tadi mungkin ilmu yang bisa kita pelajari dari Mas Dewa itu tentang berbisnis mungkin bisa
bermanfaat lah bagi orang lain untuk memulai bisnis. Mungkin itu saja Mas Bima. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Who he with? Now we're us. That boy sus. Get the pump, that's a must. I don't trust. Oh cool, okay, oh cool. In Tokyo,